Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 385 perlakukan orang mati. Sebelum Lin Yu dapat berbicara, pengemudi itu turun dari mobil dan mengangkat dadanya. Dengan bangga menantang kedua pria berbaju hitam itu, apakah Anda tidak mendengar saya dengan jelas? Saya hanya mengatakan bahwa kami milik Kementerian Kesehatan. Tuan, dia adalah kami. Tamu terhormat Menteri, jika Anda berani melakukan apa saja padanya, maka Anda pasti tidak akan memakannya. Sebagai anggota Kementerian Kesehatan, ia memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini. Jangan gugup. Kami juga dari Departemen Pemerintah. Pria berpakaian hitam itu menanggapi dengan dingin, lalu mengeluarkan ide yang dia bawa dan menunjukkannya kepada pengemudi. Karena sudutnya, Lin Yu hanya melihat lambang nasional di sertifikat, tetapi tidak melihat isi sertifikat. Namun, warna pengemudi tiba-tiba berubah ketika dia melihat ide pria berpakaian hitam itu, dan buru-buru berkata, "Maaf, itu tidak sopan." Tidak apa-apa, Anda ingat, kami tidak melihat Tuan He hari ini, Anda langsung mengirimnya pulang. Pria berpakaian hitam itu menyerang pengemudi. Hah, oh, bagus, bagus. Sopir itu sepertinya tidak mengerti mengapa pria berbaju hitam itu membuka matanya dan berkata tidak masuk akal, tetapi dia tidak berani membantah, dia mengangguk dan setuju. Tuan Ho, tolong. Pria berpakaian hitam itu menoleh ke Lin Yu dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, kami tidak jahat, dan kami juga di sini atas perintah. Saya harap Anda bekerja sama." Tuan He, tidak akan terjadi apa-apa. Sopir itu dengan cepat mengedipkan mata pada Lin Yu, memberi isyarat padanya untuk tidak takut. Lin Yu tidak benar-benar takut, tetapi dia hanya merasa sedikit penasaran. Saya tidak tahu mengapa orang-orang berbaju hitam ini begitu misterius. Tampaknya mereka tidak ingin orang lain tahu bahwa mereka telah mengundang Lin Yu hari ini. Selain itu, bagian di mana mereka memilih untuk bertaruh pada Lin Yu memang memiliki lalu lintas dan orang yang sangat sedikit. Lin Yu tidak menolak, dan masuk ke mobil dengan patuh, dan menemukan bahwa ada dua pria berpakaian seperti mereka duduk di depan dan mengendarai taksi. Dan kemudian dua pria di bawah mobil duduk di kiri dan kanan. Di sisi saya terjebak di tengah. Tuan He, untuk masalah yang tidak perlu, tolong pakai penutup mata ini. Pada saat ini, seorang pria di sebelah kanannya tiba-tiba mengambil penutup mata hitam dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Lin Yu ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan ragu, "Bolehkah saya bertanya siapa Anda pertama kali?" Maaf, saya tidak dapat mengungkapkan identitas spesifiknya kepada Anda, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa kami semua dari Departemen Intelijen Militer sebelumnya, Mayor He, jadi Anda dapat yakin. Pria itu berkata dengan suara yang dalam, tanpa wajah bersudut sedikit pun di wajahnya. Ekspresinya berfluktuasi, seolah-olah mereka tidak memiliki perasaan sama sekali. Departemen Intelijen Militer. Lin Yu sedikit terkejut, tidak heran. Aura di dalamnya tidak sebanding dengan agen biasa. Lin Yu bahkan curiga bahwa beberapa dari mereka juga dapat memiliki seni yang mendalam. Namun, mereka berbicara tentang bekas Departemen Intelijen Militer, jadi mereka tidak tahu departemen apa mereka sekarang. Mayor He, tolong kenakan penutup matamu, terima kasih. Pria berbaju hitam mengingatkan Lin Yu lagi. Dan pria yang mengemudi di depan juga segera melambat. Jelas mereka tidak ingin Lin Yu tahu bahwa mereka akan pergi selanjutnya. Orientasi spesifik tempat tersebut. Melihat bahwa mereka semua dari Departemen Intelijen Militer, Lin Yu tahu bahwa mereka tidak akan melakukan apapun padanya, jadi dia dengan patuh mengenakan penutup mata, dan tersenyum, "Saya tidak dapat mengetahui identitas Anda, tetapi apa yang Anda suruh saya lakukan, Anda selalu dapat mengungkapkan." Baik. Menyembuhkan.
Salah satu pria berbaju hitam segera menanggapi dengan gembira, dan kemudian tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata lebih banyak, Mayor He, Anda dapat memperlakukan ini sebagai misi yang sangat mulia, karena Anda telah menyembuhkan putri kecil dari keluarga kerajaan Inggris. Di atas meminta kami untuk datang dan mengundang Anda. Sungguh, terima kasih saudara karena telah memberitahuku. Lin Yu menyeringai. Mayor He, tetapi sebelum kita tiba, saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda ingat bahwa pasien hari ini, terlepas dari apakah Anda dapat dirawat dengan baik atau tidak, harus diperlakukan seolah-olah hal-hal hari ini tidak pernah terjadi. Pria kulit hitam itu terus mengingatkan mengatakan, karena orang yang Anda rawat hari ini adalah orang yang sudah mati. Mati. Lin Yu terkejut sedikit, dan tersenyum pahit, saya bisa menyembuhkan orang mati dan tidak hidup. Dia berpikir sendiri bahwa dia dibesar-besarkan ketika dia menyembuhkan orang tua yang dibangkitkan dari kematian, dalam ujiannya dengan Park Sang-yu. Meskipun dia masih hidup, dunia luar percaya bahwa dia sudah mati. Pria berpakaian hitam itu dengan sabar menjelaskan kepada Lin Yu. Lin Yu mengerti apa yang sedang terjadi ketika dia mengatakan itu, tapi dia tiba-tiba terkejut. Jika Anda berkata demikian, orang yang ingin Anda lihat benar-benar luar biasa. Jika tidak, mengapa negara melindunginya dengan cara ini? Dan mengakui bahwa dia sudah mati jelas merupakan cara untuk melindunginya. Karena Lin Yu ditutup matanya, dia tidak bisa melihat keluar jendela. Jadi dia hanya menyipitkan mata di kursi sebentar. Saya tidak tahu berapa lama, pria berbaju hitam membangunkannya dan berbisik, Mayor He, sudah ada di sini. Anda bisa melepas penutup mata. Lin Yu melepas penutup mata dari wajahnya, dan kemudian melihat sekeliling dan menemukan bahwa mobil itu sudah berada di halaman besar, dikelilingi oleh beberapa bangunan putih 4 atau 5 lantai, yang tampak seperti satu. Sanatorium ini mirip dengan Sanatorium Junsan, tetapi ini bukan Sanatorium Junsan. Mayor He, ikutlah denganku. Dua pria berbaju hitam memberi isyarat tolong dan memimpin jalan, sementara dua lainnya tetap tinggal di dalam mobil. Pria berpakaian hitam itu memimpin Lin Yu melintasi jalan setapak, dan sebuah villa kecil dengan rumah terpisah muncul di depannya. Di depan villa berdiri 4 tentara yang berjaga, 2 dari mereka memegang 2 anjing tentara yang kuat di tangan mereka, berjongkok. Dengan lidah merah di tanah, ketika dia melihat Lin Yu, dia berdiri tiba-tiba, menggonggong giginya, dan berteriak keras pada Lin Yu. Namun, mereka disebut tawaran kembali, tetapi mereka tidak menunjukkan agresivitas sebelum mendapatkan pesanan, jelas setelah pelatihan khusus. Selain itu, ada banyak pria kuat berjas hitam dan headset di sekitar villa, dan tidak sedikit orang. Seluruh villa seperti garnisun militer kecil. Tidak peduli siapa itu, pasti sudah ditemukan sebelum dekat. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi diam-diam terkejut, ini sudah ada di sanatorium, dan ada begitu banyak penjaga di sekitar villa, yang menunjukkan bahwa identitas orang yang tinggal di villa itu pasti sangat sulit. Tidak lama kemudian, seorang pria berpakaian kasual hitam dengan cepat keluar dari villa. Dia tinggi, dengan tulang pipi terangkat, dan matanya sangat cerah, tapi dia sangat dingin, dan tidak ada apa-apa di wajahnya. Ekspresi. Mayor He, halo. Pria jangkung itu sepertinya mengenal Lin Yu dan menyapanya dengan dingin setelah melihat Lin Yu, namaku Bucheng. Halo yang di sana. Lin Yu mengangguk, merasakan dinginnya langkah ini, seperti sepotong es tebal tanpa emosi. Dia tahu bahwa perasaan dingin ini tidak sengaja dibuat-buat, itu secara alami dipancarkan oleh mereka, dan mereka semua sepertinya tidak memiliki emosi dan keinginan. Dan apa yang tidak terduga bagi Lin Yu adalah, menilai dari setiap gerakan warisan ini, keahliannya bahkan lebih kuat daripada orang kulit hitam yang baru saja menjemputnya, dan bahkan Lin Yu merasakan penindasan. Memaksa. Silakan ikuti saya. Bucheng membawa Lin Yu ke halaman dengan isyarat mengundang,
lalu membawa Lin Yu melewati ruang tamu di lantai pertama dan langsung pergi ke halaman belakang. Lin Yu tidak menyangka ada halaman belakang di belakang villa ini, dan sedikit terkejut. Saya melihat bahwa halaman belakang lebih terbuka daripada halaman depan, dan ada kolam besar di halaman. Ada kursi di sebelah kolam. Di kursi itu duduk seorang lelaki tua dengan wajah penuh perubahan, dengan mata berlumpur di rongga mata yang cekung. Melihat jarak yang sangat jauh, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. "Tuan, dokter, dia ada di sini." Bu Cheng berhenti beberapa langkah dari lelaki tua itu, dan membungkuk untuk melapor dengan hormat kepada lelaki tua itu. Orang tua itu melihat ke kejauhan tanpa menggerakkan matanya, dan menghela nafas. "Bukankah aku mengatakannya, jangan repot-repot, semuanya sangat tua. Belum lagi, setiap kali kamu memanggil seseorang, itu hanya lemparan." "Tuan, Dr. Ho ini berbeda dari dokter sebelumnya. Dia baru saja mengalahkan petapa medis Korea selama periode ini, memenangkan pria perunggu sage surgawi untuk negara, dan kemudian menyembuhkan banyak putri kecil dari keluarga kerajaan Inggris. Dokter medis barat tidak dapat menyembuhkan penyakit aneh selama bertahun-tahun." Bu Cheng berkata dengan hormat, "Lagi pula, alasan kenapa dia datang kali ini juga adalah niat dari Ketua Komite Nasional. Oh, jadi, saya benar-benar memenangkan kemuliaan bagi negara." Orang tua itu tiba-tiba menjadi tertarik. Dia menoleh dan menatap Lin Yu. Dia sedikit terkejut melihat dia begitu muda. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu bisa begitu menjanjikan di usia muda. Dia benar-benar seorang pahlawan." "Halo, orang tua." Lin Yu tersenyum dan mengangguk padanya, dan menemukan bahwa lelaki tua itu ditutupi selimut tebal. Ketika dia berbicara, hanya kepalanya yang menoleh, tetapi tubuhnya tidak bergerak. "Tuan, biarlah Dokter He mencarimu." Bu Cheng membujuk. "Oke, kalau begitu ada Dokter Lao He, tapi aku tidak bisa menggerakkan Pak Tua itu, jadi aku hanya bisa merepotkanmu untuk maju," kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Lin Yu buru-buru melangkah maju, dan kemudian dia tidak bisa membantu tetapi gemetar, dan melihat bahwa bagian lain dari profil pria tua itu menjadi hitam, seolah-olah telah ternoda dengan tinta. "Mengapa? Apakah kamu membuatmu takut?" orang tua itu berkata sambil tersenyum. "Tidak, tidak." Lin Yu segera menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening karena terkejut. "Orang tua, apakah kamu diracuni?" "Tidak buruk," orang tua itu berkata sambil tersenyum, 10 tahun. "Dokter He, apa kau tahu racun macam apa ini?" Bu Cheng langsung bertanya saat Lin Yu memanggil tuannya diracun. Dalam 10 tahun terakhir, mereka hampir mencari pengobatan Tiongkok yang terkenal dan pengobatan Barat yang terpercaya, tetapi tidak ada yang dapat menemukan jenis racun apa pada tuannya. Hanya dapat dinilai bahwa racun ini bersifat kronis, meskipun menyebar sangat lambat, namun telah menyebar sepanjang waktu. Apakah berakibat fatal, tidak ada yang tahu. Tetapi sekarang jenis racun ini melukai otot dan organ dalam tuannya, mengubah tuannya menjadi orang yang tidak berguna, dan bagi tuannya, ini tidak diragukan lagi lebih buruk dari kematian. "Orang tua, ayo kita pergi ke rumah, aku ingin kamu mengangkat selimut untukmu." Lin Yu tidak menjawabnya, mengerutkan kening dan terlihat serius. "Kamu tidak perlu pergi ke rumah, maju. Bantu aku mengangkat selimut," orang tua itu dengan sungguh-sungguh memerintahkan. "Tuan, kita masih memasuki rumah. Bukalah untukku." Lelaki tua itu berkata dengan dingin, "Aku tidak berguna bagi nantian, dan aku tidak akan takut dengan sedikit kedinginan ini." "Iya." Bu Cheng mengangguk, dan segera berjalan untuk mengangkat selimut dari tubuhnya. Lin Yu melihat dengan saksama, hatinya bergetar, dan dia tidak bisa menahan nafas dingin. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.